Film ini menceritakan tentang kematian gadis remaja bernama Alice Palmer yang tenggelam saat berenang di sebuah bendungan. Setelah kematiannya, keluarga Alice mulai mengalami kejadian aneh dan misterius, termasuk suara-suara yang datang dari kamar Alice dan juga mimpi buruk. Mereka kemudian mencari bantuan paranormal yang membantu mereka dalam menyelidiki kejadian tersebut. Lalu, bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, halo semua, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. I wouldn't say the mood was good, but it was Ali's favourite necklace, the ring. I can't do anything. On video, it was the same face of the body that I. Film ini diawali dengan sebuah catatan pada bulan Desember tahun 2005 tentang insiden yang menimpa seorang gadis saat sedang healing di bendungan Ararat. Dan setelah kejadian itu, pihak keluarga mulai mengalami fenomena janggal yang tidak logis. I remember thinking how neat everything looked. I want to remember her in that way. Rational explanation for who was in those. Kemudian cerita dimulai dengan kepanikan seorang ibu bernama Jun yang melaporkan kehilangan putrinya yang bernama Alice saat sedang piknik di bendungan Ararat, di mana Jun merasa jika putrinya ini tenggelam saat sedang berenang. Yesterday with the disappearance of 16-year-old Alice Palmer. On discovering the nature of the situation, we called in the search and rescue divers from Melbourne. Joining a fruitless search. Matt and Ali had swum out to the middle of the. Singkat waktu, 4 jam kemudian tim SAR langsung melakukan pencarian di TKP secara menyeluruh. Akan tetapi, setelah 12 jam melakukan pencarian, upaya yang mereka lakukan belum membuahkan hasil sama sekali. Hingga kemudian kakak Alice yang bernama Matteo mengungkapkan jika sebelum berenang ia sempat melihat Alice sedang duduk di pinggiran danau. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Alice hilang di telan bumi. Begitu pula dengan si ayah yang bernama Russell. Mereka yang panik hanya menemukan handuknya saja yang tergeletak di pinggir bendungan danau. So I called out. For 16-year-old Alice Palmer who disappeared while picnicking with her family. Singkat waktu, pihak wartawan berusaha mencari keterangan pada pacar Alice yang bernama Jason. Namun Jason berkata jika sudah beberapa bulan ini mereka sudah jarang berkomunikasi hingga ibu Alice memberitahukan berita naas itu. Alice is missing and presumed kind of hard to take, so I actually called Alice's mobile. Hingga pada tanggal 24 Desember, setelah 3 hari melakukan pencarian, akhirnya tim SAR berhasil menemukan jasad Alice di dasar bendungan pada jam 9 malam. Hingga setibanya di TKP, Russell mengaku jika malam itu merupakan malam paling getir yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Apalagi pada saat itu, ia sudah tidak bisa lagi mengenali wajah putrinya yang sangat mengenaskan. June and I went down to the dam. Georgie came over to keep Matt company. I just couldn't bring myself to identify Alice's body. Dad, you know. Hingga setelah tim forensik melakukan otopsi, Russell langsung melakukan pemakaman pada mendiang putrinya ini. 10 hari setelah pemakaman Alice, Russell berkata jika ia sering mendengarkan suara gaduh dari dalam kamar Alice. Namun setelah beberapa kali dicek, ia tidak menemukan apa sana. Kemudian kengerian itu dipertegas oleh tetangga Russell yang bernama Tania. Ia pun mengatakan jika saat melayat ke rumah Russell, ia sempat merasakan aura aneh hingga membuat seluruh bulu di tubuhnya merinding seketika. Di saat itu pula, Jun bercerita jika sejak kematian putrinya ini, setiap tengah malam ia seakan melihat kehadiran Alice dengan kondisi basah kuyup berdiri dan menatap dirinya di samping tempat tidur. Bahkan saat Jun terbangun, ia masih belum sempat membedakan apakah yang ia lihat itu hanyalah mimpi atau memang nyata. Singkat waktu, Matteo yang selalu merasakan kejanggalan aneh di rumahnya terlihat sibuk mempersiapkan gulungan film untuk merekam fenomena yang mungkin saja mampu ditangkap oleh kameranya.
come alone. We're all worried. Hingga pada suatu ketika, Matteo mengungkapkan jika saat dirinya melakukan pemotretan di halaman belakang, ia mendapati sebuah penampakan aneh yang membuat bulu-bulunya merinding seketika. That same photo, with that Astaga, mengerikan sekali. Rupanya kamera Matteo tanpa sengaja menangkap sosok wanita berambut panjang yang sangat mirip dengan mendiang adiknya. Tak cuma itu, seorang warga sepuh bernama Bob mengalami hal yang sama saat ia sedang iseng memotret suasana alam. I looked at them, I think on the 5th, and looked. Astaga, bisa kita lihat penampakan itu sama persis dengan sosok yang ditangkap oleh Matteo. Dan setelah foto-foto itu viral, entah efek stres ataupun apa, Jun mulai merasa jika sosok itu merupakan benar-benar putrinya yang masih hidup. Ia pun mulai ragu dengan suaminya yang sempat melihat jasad Alice ketika dievakuasi. Lantas, sambil mengingat kembali penemuan jasad putrinya, Russell yang mulai goyah dengan kekhawatiran istrinya, akhirnya memutuskan untuk kembali memastikan jasad putrinya dengan meminta pihak kepolisian untuk melakukan pembongkaran makam dan melakukan tes DNA. Hingga pada bulan Juni, Russell pun sepakat untuk menggali kuburan putrinya. Family about the accuracy of the original body identification. Identified was indeed Alice. And today, almost... Alice was off for suicide, and it was then transported to Ararat Base. A few days later, we received the copy. Akan tetapi, setelah melakukan berbagai tes DNA, pihak kepolisian kembali meyakinkan keluarga Alice jika jasad ini benar-benar merupakan Alice. Namun, meski bukti sudah terlihat jelas, Russell berkata jika istrinya yang masih belum bisa menerima takdir bersikeras jika putrinya masih hidup. Elsa's kid in that dam, a runaway, a murder victim. Yes, it is. Was reburied 2 days later on the 7th of June. Hingga 2 hari kemudian, mereka pun kembali memakamkan Alice. Namun keluarga Alice masih bertanya-tanya tentang siapakah sosok penampakan ini. 1 minggu setelah melakukan tes DNA, Matteo berkata jika dirinya masih sering mendengarkan suara aneh di lorong rumah. Dan karena penasaran, Matteo pun akhirnya memasang kamera guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi. I looked back and there was footage of a figure. Sungguh creepy. Kamera milik Matteo menangkap sosok misterius yang melintas ke arah pintu keluar. Matteo pun yakin jika penampakan tersebut bukanlah anggota keluarganya. Lantas, siapakah sosok tersebut? Apakah itu arwah Alice atau sosok Raja Jin? Singkat waktu, Jun yang sering mendengarkan podcast horor merasa penasaran dengan seorang penyiar Verlin Podcast bernama Ray. Karena menurutnya, Ray ini dikenal sebagai ahli psikolog sekaligus memiliki kemampuan sebagai seorang ahli hantu. Dan kini, Jun yang mempunyai ide berniat mengundangnya ke rumah untuk melakukan ritual pemanggilan arwah Alice. Singkat waktu, Russell mengatakan jika sebenarnya ia tidak mempercayai hal-hal gaib karena hanya membuang-buang waktu dan duit. Akan tetapi, Russell yang tidak ingin istrinya tantrum terpaksa memenuhi permintaannya dengan mengundang Ray ke rumahnya. Hingga di malam harinya, Matteo yang tertarik dengan ritual ini meminta izin untuk melakukan dokumentasi karena siapa tahu kamera miliknya kembali menangkap sesuatu yang mengerikan.
Lagi-lagi kamera milik Matteo kembali menangkap sosok yang sangat mirip dengan Alice. Di saat itu pula, Russell seakan tak percaya saat melihat penampakan putrinya yang sangat jelas di dalam kamera. Hingga setelah melihat fenomena tersebut, Ray yang penasaran menyarankan Matteo untuk memasang kamera tambahan di setiap sudut yang berbeda. Dan untuk memastikan sosok tersebut, Matteo berniat menyimpan satu kamera di kamar Alice. Hingga 2 minggu kemudian, kamera milik Matteo kembali menangkap fenomena yang mengerikan dari kamera yang disimpan di kamar Alice. Kembali pada Russell, sebelum mempercayai penampakan itu, ia yang mendapat info berniat untuk menyelidiki rekaman milik temannya terlebih dahulu. Karena menurutnya, rekaman ini bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Kira-kira bukti apa yang dimaksud oleh Russell? Before we had time to, take in what they meant. Kathy and Doug Withers were... Kemudian scene beralih pada teman Russell yang bernama Kathy dan Doug, di mana mereka mengatakan jika bulan kemarin dirinya sempat liburan ke wilayah Ararat. Bertepatan saat si sepupu Bob mendapatkan penampakan Alice di kawasan danau sambil mengecek video vlognya, mereka pun memperlihatkan sesuatu yang janggal. Yeah, figure in the background, which we identified as Bob's mate. The image that people have been talking about. So then we... Up close and tight, you could see that it definitely was... Oh, ternyata orang tersebut adalah Matteo yang menggunakan sweater milik Alice. Hingga setelah semuanya terbongkar, ternyata penampakan Alice yang kita lihat tadi hanyalah akal-akalan Matteo untuk menenangkan ibunya. Atau bisa saja Matteo hanya ingin numpang tenar dari kejadian yang menimpa adiknya. Dirasa sudah ketahuan, Matteo akhirnya menjelaskan cara mengedit foto supaya terlihat realistis, di mana Matteo menggunakan teknik edit tumpang klise dari foto-foto Alice yang ia miliki. Lantas, untuk penampakan video, Matteo menjelaskan jika ia menggunakan video-video Alice terdahulu untuk dimasukkan ke dalam rekamannya. Melihat Matteo yang berkaca-kaca, ia pun dibacoti jika tindakan itu hanya memperparah delusi ibunya. Akan tetapi, Jun yang teguh dengan pendirian mengatakan jika video dan foto-foto Matteo cuman hoaks semata. Lantas, yang selama ini ia lihat dan rasakan itu apa? Ia pun yakin jika Alice masih ada di dalam rumah ini bersama dirinya. Singkat cerita, pada bulan Agustus, Ray berencana menghibur keluarga Russell dengan mengajaknya pergi healing-healing keluar kota selama 3 hari. Sementara di rumah, rupanya Matteo yang penasaran kembali memasang kamera miliknya dan kini no hoak-hoak. Kali aja memang di rumah ini ada sosok menampakkan Alice. Where they were in the hallway, I was sure we're probably going to get about like a day and a half of footage, but we left them run. Kali ini benar-benar asli, kamera milik Matteo menangkap penampakan Alice dengan begitu jelas. Tak cuma itu, di kamera lain, Matteo menangkap seorang penampakan laki-laki yang menyelinap ke kamar Alice. Dan setelah di-zoom, mereka pun kaget karena laki-laki itu adalah tetangganya yang bernama Bewok. Kira-kira, apa maksud Bewok menyelinap ke kamar Alice ketika suasana sepi? Sekembalinya dari healing, Jin yang penasaran langsung mengecek kamar Alice guna mencari sesuatu yang diincar Bewok. Seketika, Jun pun heran saat menemukan kaset VHS yang bertuliskan Nganu bersama Bewok. What was this man doing in my house, in my daughter's room? Pasti kalian penasaran dengan isi video ini. Literally just couldn't believe my eyes. Rupanya rekaman itu berisi Nganu 3 some yang dilakukan Alice bersama 2 majikannya, yaitu Bewok dan istrinya, di mana menurut keterangan, Alice selalu mengisi waktu luangnya untuk menjadi seorang pengasuh di rumah Bewok.
Dan ternyata alasan Bewok menyelinap ke kamar Alice adalah untuk mencuri rekaman tersebut agar ia dan istrinya bisa lepas dari tuntutan hukum. Namun dikarenakan gagal, dikabarkan Bewok dan keluarganya sudah lama pindah keluar kota. Setelah mengetahui hal itu, Russell pun mengutuk keluarga sahabatnya ini yang telah menyeret putrinya ke jalan yang salah. Ia pun penasaran seberapa besar sebenarnya cacing Bewok sampai-sampai Alice ingin ikut merasakan cacingnya secara bersama-sama. Begitupun dengan Jason, ia pun syok parah saat mengetahui skandal itu dan pantas saja selama beberapa bulan terakhir Alice sudah tidak ingin lagi menemui dirinya. Rupanya Alice sudah memilih cacing lain. Di saat itu pula, teman Alice yang bernama Kim mengatakan jika sebenarnya Alice merupakan orang yang jarang curhat dan sering menyimpan rahasia. Mereka pun curiga jika kasus 3 some ini hanyalah salah satu dari beberapa rahasia yang disembunyikan oleh Alice. Singkat cerita, setelah menemukan skandal putrinya yang begitu asoy, Jun yang tidak bisa menahan tangis kembali menemukan sesuatu dari buku harian Alice. I found Ray's business card anymore, for whatever reasons he had. Melihat tulisan Lek Mungo, Jun pun ingat jika seminggu sebelum kejadian, putrinya pernah berlibur ke tempat itu bersama teman-temannya. Namun, saat Alice pulang berlibur, mereka pun heran karena HP dan barang milik Alice tiba-tiba saja hilang. Alice pun beralasan jika HP dan barang-barangnya hilang dicuri wisatawan lain. Hingga beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Jun mendapatkan kiriman video dari teman Alice saat sedang berlibur di Lek Mungo. Jason told us she looked quite forlorn. I was worried. Dalam rekaman itu, para cewek terlihat asik menikmati liburannya. Akan tetapi, Alice malah terlihat cemas seolah-olah terjadi sesuatu yang menimpa dirinya. Hingga pada suatu ketika, Kim tak sengaja merekam Alice yang sedang sibuk mengubur HP dan barang-barang miliknya di dekat pohon. Namun saat ditanya, Alice yang panik memilih untuk diam. So just get a little bit. It started simply enough. Hingga keesokan harinya, dengan bermodalkan video yang dikirim oleh Kim, mereka yang penasaran memutuskan untuk mendatangi Lek Mungo guna mencari tahu rahasia yang disembunyikan oleh Alice. Sesampainya di lokasi, mereka pun berhasil menemukan barang-barang milik Alice yang dikubur berupa HP Nokia dan beberapa gelang kesayangannya. Hingga sekembalinya di penginapan, Russell langsung mengecek rekaman yang tersimpan di HP Alice, di mana dalam rekaman itu Alice yang sedang berjalan mengalami sebuah fenomena yang sangat mengerikan. Said she found something and she pulled out a plastic bag, and inside the necklace, a ring, a watch, a mobile phone. Now, why she did that? I mean, we knew from the video that she'd buried something. I feel like something bad has happened. And it's getting closer. It was the same face of the body that I had identified. Astaga, rupanya ketika itu Alice melihat sosok misterius yang sangat mirip dengan dirinya. Di saat itu pula, Russell pun menyadari jika sosok ini sangat mirip dengan jasad Alice ketika dievakuasi. Meskipun terdengar tidak logis, mereka pun menduga jika sosok itu merupakan sebuah petanda tentang nasib yang akan menimpa Alice di masa depan. Dan mungkin saja alasan Alice mengubur HP dan barang-barangnya bertujuan untuk membuang sial. Namun, seperti yang kita tahu, takdir tetaplah takdir. Alice pun harus meninggoy dengan cara yang sangat mengenaskan. Singkat cerita, setelah mengetahui rahasia putrinya, Jun mengatakan jika suasana rumahnya mulai menjadi tenang hingga membuat dirinya bisa mengikhlaskan kepergian putrinya. Lalu, 1 bulan kemudian, Jun dan keluarganya memutuskan untuk pindah rumah dan memulai kehidupan baru. Kemudian,
kita akan melihat sebuah kenyataan dari foto dan video yang pernah kita lihat sebelumnya. She's gone. Sungguh merinding. Di balik foto dan video gimmick yang dilakukan oleh Matteo, rupanya selama ini Alice benar-benar marah khayangan dan selalu nongol di setiap momen keluarganya. Hanya saja mereka tidak menyadarinya, lalu film pun berakhir.